guru di SMP 63 Jakarta. Beliau ini adalah guru yang mengampu mapel IPA. Beliau adalah Pak Marbun, Merlin Marbun MPD. Mari kita saksikan dan simak apa yang beliau akan sampaikan dalam materinya. Silakan menyimak. Oke. Terima kasih Pak Rey sebagai host dan tuan rumah. Ya, pada siap. saat ini saya sangat merasa bangga bisa menjadi salah satu tamu di sini. Adapun yang ingin saya sampaikan atau kita bahas di sini adalah sebenarnya adalah dari pengalaman kita sendiri sebagai guru di SMP Negeri 63, bahwa kita sebagai lembaga pendidikan di mana tugas utama kita adalah mendidik anak serta mengajar. Nah, seringkali kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan atau boleh kita katakan masih di luar ekspektasi. Terutama ini yang perlu kita garis bawahi. Terutama masalah kita itu adalah masalah karakter. Karakter Pak Benar. Setuju. Karakter ini paling susah kita dapatkan. Kalau masalah nilai, saya kira kalau masalah nilai sejak ada UN ataupun sesudah ujian mandiri, itu kita nggak kalah dengan yang lain. Bahkan dikatakan kita termasuk ya kelas yang lumayan di atas rata-rata ya. Iya. Artinya secara kualitas akademik atau keilmuan kita, anak-anak kita tidak kalah dengan sekolah lain. Tapi kalau bicara karakter, ini Pak yang menjadi salah satu poin yang harus kita perhatikan, bahwa kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya pernah menjadi pembina OSIS tahun 2016 sampai 2018, dan di situ saya banyak catatan-catatan. Ada karakter yang benar-benar saya kembangkan. Boleh dicek di catatan kita bahwa di saat itu tidak ada Pak anak-anak yang tawuran, nggak ada, merokok itu nggak ada. Dulu pernah ada merokok di Lamceng itu, tapi sekarang hilang. Itu hilang, benar-benar hilang. Tidak ada anak yang bermain HP, dan turun naik tangga itu sangat rapi teratur, nggak ada yang serobot. Mereka itu antri, ya masih ada dokumentasi di saya. Siap. Dan itu alumni itu boleh menjadi saksi bahwa mereka memang melakukan itu. Nah, menjadi masalah di kita sekarang kalau karakter itu misalnya hilang, kok bisa? Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai pendidik atau sebagai warga sekolah SMP Negeri 63 untuk mengembalikan kembali karakter ini. Hanya satu yang paling utama, itu adalah kita sebagai guru harus mencontohkan. Betul. Kita tidak bisa menceramahi anak sampai berjam-jam, itu nggak akan masuk. Tetapi ketika kita mencontohkan, oh anak kita itu akan langsung mengerti. Oh begitu. Bahkan mereka tanpa kita tegur, mereka merasa loh. Saya pernah perhatikan ketika saya contohkan mereka melanggar, mereka malu melihat saya. Kayak memang saya nggak pernah tegur, tapi saya senyumin aja. Ya Pak, maaf saya salah. Hanya senyum saya nggak. Kenapa kamu salah? Enggak. Mungkin untuk beberapa hal, untuk beberapa periode memang kita harus ceramain, harus ya ada umpan baliknya lah, mau dihukum atau dikasih hukuman mendidik pastinya ya. Nah itu bisa. Tapi yang paling utama itu mereka itu betul contoh. Dan contoh itu kita tidak kehilangan hanya di sekolah, tapi sampai kepada kehidupan masyarakat. Kita sebenarnya kurang contoh. Boleh kita lihat dari cara duduk orang-orang di luar lingkungan sekolah, ada yang tidak bisa dicontoh. Bahkan mereka itu orang tua, tapi tidak mencontohkan kepada orang lain, terutama yang lebih muda. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, marilah kita menjadi contoh untuk mengkarakterkan anak. Jangan kita paksa anak itu, jangan terlambat masuk ya. Sementara kita datangnya selalu terlambat. Iya. Kamu harus rapi ya. Pakai atribut, kita sendiri nggak pakai. Misalnya saya pakai sendal, anak pakai sendal, pas lagi KBM. Lalu saya tegur, kok kamu pakai sendal? Bapak juga pakai. Iya benar. Bapak juga pakai sendal. Iya. Bahkan ada anak yang tidak berani menegur gurunya. Iya. Tapi hanya melihat ke kaki kita. Iya. Kita merasa itu. Oh, iya, saya sendiri pakai sendal. Nah, jadi anak itu terutama kalau kita perhatikan perkembangan psikologi tentang anak-anak remaja yang sering nih kita abaikan nih. Mungkin perlu bagi kita sebagai guru.
Jangan kita menganggap bahwa anak itu tidak mengerti apa-apa. Mereka bisa menilai. Berarti ini kaitannya dengan SDM karakter ya, Pak? Betul. Kita kekurangan di situ. Ya. Jadi kalau ini bahasa candaan kita nih. Kalau misalnya cetakan 78 itu hanya mampu mencetak 78. Iya. 78 apa tuh, Pak? Apa namanya? 78 itu saya kira istilah itu udah familiar ya. Udah familiar. 78 maksudnya kualitasnya. Kualitas SDM. Kalau kualitas SDM-nya 78, dia mampunya mencetak 78. Jangan kita paksa dia mencetak 80, nggak akan bisa. Tapi kalau dia kualitasnya misalnya ya istilahnya 100, dia bisa mencetak lebih dari 78. Jadi itu yang perlu kita pegang sebagai pendidik, terutama kita kan tujuannya mendidik karakter anak-anak. Kita harus bisa menjadi contoh. Jangan pernah kita menceramahi orang karena mereka juga menilai, nggak akan ini, nggak bisa dia aja begitu. Nah, jadi kalau yang saya perhatikan, boleh kita buktikan nanti ketika kita mau mengkarakterkan anak itu misalnya berbaris dengan rapi, kita dulu baris rapi. Kalau guru nggak pernah berbaris, itu susah membariskan orang. Karena anak akan melihat, misalnya guru itu berbaris, anak itu ngelihat, cepat banget tuh gurunya rapi. Nah mereka akan berkaca, oh iya ya. Jadi kita memang krisis keteladanan, dan ini harus kita kembalikan. Jadi marilah kita menjadi contoh. Apapun yang kita harapkan, misalnya jangan merokok kepada anak, ya kita jangan merokok di hadapan mereka. Jangan terlambat, ya kita juga jangan terlambat. Jangan berpakaian sembrono, kita juga tunjukkan. Pokoknya kita itu harus lebih baik daripada yang akan kita karakterkan. Siap. Bagus. Kalau kita tidak bisa menjadi lebih baik, ya orang lain nggak akan ngikutin. Karena yang dilihat mereka ya kita dulu gitu ya, Pak? Betul. Penggagasnya, makanya kalau kita mau menggagas karakter yang baik, penggagasnya kasih berkarakter. Tapi sedikit aja dari pertanyaan saya. Kita santai nih ya, Pak Marbun ya. Santai ya. Oke, siap. Jangan terlalu inilah. Oh iya, Pak. Tapi Ya. kita sambil menelaah anak-anak ini, kalau kita lihat mereka itu cenderung banyak yang merasa tidak sadar melakukan beberapa kesalahan. Misalkan tidak tertib, terus karakter mereka yang dari etika sopan santun juga mulai menurun sekarang kan. Termasuk mereka sudah mulai berani melanggar aturan yang sudah dibuat sekolah. Apakah ini berpengaruh dengan karakter ketika kita tidak memberikan pendidikan karakter itu secara eksplisit, secara nyata? Seperti apa? Kalau cuma mencontohkan kan ya kita bisa nih nyontohin, tapi tanpa ada istilahnya penekanan, kita harus begini nih nak, itu bisa nggak kira-kira? Oh iya benar, emang harus begitu ya. Jadi kayak gini Pak Rey, kalau saya dalam satu kalimat saya rumuskan ya, perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Setuju. Nah kalau kita perkataannya bagus-bagus, perbuatan kita jelek, mereka nggak akan mendengarkan kita. Nah kenapa tadi Pak Rey bilang kok nggak merasa bersalah? Iya. Karena mereka nggak ada contoh. Betul. Kalau seandainya saya ngasih contoh, terus mereka melanggar, mereka akan berpikir, oh iya, kenapa saya dihukum atau kenapa saya ditegur? Oh saya salah, karena saya tidak melakukan seperti yang dilakukan. Sebenarnya kita itu sebagai guru, waduh, itu kita punya kelebihan dibanding orang lain, karena kita pasti ditiru. Iya. Jadi kalau kita lihat guru yang dijadikan model itu, wah itu anak-anak pasti tiru. Mungkin saya kadang kalau masuk ke kelas itu kadang sampai dikawal itu. Padahal saya kan merasa bukan siapa-siapa, tapi saya kayak pejabat loh. Kadang saya masuk kelas dikawal. Awas. Bahkan saya mau masuk ke dalam kelas itu diantar ke bawah. Pulang saya bawa buku saya, dia bilang, Pak sini saya bawa. Berarti dia sudah menganggap kita sebagai model. Nah jadi pertanyaan pada itu kenapa anak itu tidak merasa bersalah karena nggak ada contoh. Betul. Dan lagi begini Pak, kalau dari contoh sehari-hari, mungkin ada penyebab faktor lingkungan.
dari luar sekolah. Itu mungkin bukan kita tidak bisa mengamati itu ya. Tapi setidaknya apakah sekolah itu perlu ketika penanaman karakter itu benar-benar dijadikan sangat nyata. Contoh ada penilaian tertentu tentang karakter yang tidak hanya berupa angka, tapi benar-benar ada prakteknya. Entah itu pembiasaan yang lebih penanaman karakter terlepas dari hanya sekedar saja gitu. Perlu nggak kira-kira menurut Bapak? Kalau perlu, kalau untuk kontrol bisa Pak Re, itu saya sangat setuju kalau ada. Cuma kita kan kelemahannya kadang-kadang indikator mengontrol pembentukan karakter ini kita nggak punya, belum ada. Betul. Nah, selama itu nggak ada, nggak akan bisa. Karena kalau kita membandingkan dengan budaya, contoh lah yang masih serumpun ya di Asia itu ada Jepang ya. Ketika mereka itu menanamkan karakter udah sejak dini Pak. Dari pendidikan dasar mereka udah diajarin lebih ke etika, moral, sopan santun gitu kan. Dia tidak terlalu fokus pada materi yang sifatnya kognitif, tapi lebih ke karakter. Nah kita kan berbeda nih caranya dengan budaya mereka juga. Nah karena kita ini udah di jenjang SMP nih Pak, apakah terlambat bagi kita untuk memulai semuanya? Oh iya, pertanyaan yang agak berat ini. Iya. Soalnya jawabannya itu agak gimana ya? Bisa dijawab ya, tapi nggak 100%. Bisa dijawab tidak, tapi kurang tepat. Jadi gini, untuk bahwa karakter itu dimulai dari kebiasaan. Maaf nih Pak Re, saya paling malu kalau terlambat. Dan itu sudah saya dikarakterkan orang tua saya dari anak-anak. Pokoknya dari anak-anak saya dikarakterkan disiplin. Artinya ketika saya mencoba melanggar atau tidak melakukan, rasa nggak enak gitu. Iya, malu gitu. Jadi, oh iya saya salah ya. Nah, jadi kalau memang benar ya, Pak Re, itu benar itu. Data Pak Re itu sangat benar. Kalau di SMP itu sudah banyak orang yang karakternya udah tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Nah, itu sebelum belum terlambat. Tetapi di SMP dia benar-benar rutin. Betul. Rutin. Kalau itu di SMP dan di SMA itu harus dilanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan itu hilang. Saya udah bisa buktikan tuh anak-anak posisi yang anak-anak kita ketika nyampe di SMA mereka melakukan antri naik tangga. Mereka bilang ke saya, Pak, masa kita doang sih yang antri, yang lain bebas. Nah, akhirnya karakter yang saya didik selama 2 tahun itu hilang lagi. Nah, jadi tapi kalau dari SD dia dibentuk sampai SMP, walaupun di SMA nanti ada perubahan, dia berubahnya sedikit. Iya. Nggak akan melanggar 100%. Berarti memang harus banyak yang terlibat. Iya. Ya? Oh iya. Jelas itu ya. Apalagi dia hidup di lingkungan yang tidak satu budaya dengan kita. Betul. Oh itu sulit Pak. Sulit. Dan juga kalau kita lihat dari perspektif sebagai guru ya, kita kadang cenderung ada perbedaan cara mendidik antara guru yang satu dengan yang lain. Ada yang cenderung lebih strict, kayak tegas banget. Ada yang cenderung lebih ke ya udah lebih enjoy, lebih santai gitu. Tapi balik lagi kalau untuk karakter, Bapak gimana menurut Bapak? Sebenarnya itu benar sekali, Pak. Dan itu harus ada guru yang keras, ada guru yang sedang, ada guru yang seolah-olah melindungi. Artinya ketika dia keras, guru ini melunakkan. Jadi kalau kita sama-sama keras, tapi dengan syarat guru itu harus tetap satu ya, jangan memojokkan. Iya. Oh itu terlalu keras, nggak boleh. Kita harus satu, nggak satu tim ya. Jadi memang di mana-mana ada keras. Sama, kita kan orang tua di sini. Ketika ibu kita marah, bapak kita kan melindungi. Padahal dalam hatinya, sama aja nih. Bapak kita itu nggak melindungi kita, cuma bukan membela orang tua, tapi kita seolah-olah dilindungi. Karena kita manusia punya emosi ya, punya emosi atau harga diri. Jadi ketika guru ini keras, emang harus ada guru yang melunakkan, artinya mendamaikan, menyadarkan, dan itu yang kita harapkan kerjasama. Benar itu Pak, itu harus ada. Berarti kita harus bersinergi ya Pak ya. Emang iya. Semua guru benar-benar memiliki sistem kerja yang satu gitu. Walaupun masing-masing sifatnya berbeda, jalannya beda, tujuannya sama. Iya gitu ya Pak. Benar ya, harus gitu ya. Itu harus sinergi. Itu menjadi catatan tuh, harus tuh. Jangan yang ini menjelekkan, yang ini memuji. Nah, ini nanti jadi membuat pro dan kontra. Jadi ke guru ini dia break, ke guru ini dia dekat. Nah, itu
Padahal tujuan kita kan sebenarnya menanamkan karakter itu tadi ya, bentuk ya. Jadi sepatutnya memang kita sebagai guru harus sama persepsinya, dalam arti untuk mendidik anak ini kita harus sama walaupun caranya berbeda. Betul. Betul. Seperti itu ya? Iya, betul. Ini luar biasa banget nih pembina OSIS periode berapa, Pak? 2016 2018. 2 tahun ya. Berarti program-programnya juga masih terus berlanjut apakah sekarang gitu? Oh, saya kan kebetulan saya sekarang di Sarpras ya. Ya kita tinggal lihat di lapangan atau tinggal lihat di lapangan. Ya mudah-mudahan bisa kembali gitu. Kalau hilang, kalau memang belum hilang ya kita tingkatkan lagi. Jangan hanya anak kita, tapi setiap warga yang masuk ke 63 bisa memiliki karakter itu. Mantap, mantap. Karena kalau mengutip dari beberapa ucapan, katanya adab itu lebih tinggi dari ilmu. Makanya ketika anak itu hanya pintar atau dalam arti menguasai kognitif tanpa diiringi dengan karakter yang baik, tentu tidak termasuk berhasil. Oh iya. Dan juga kalau hanya membentuk karakter tanpa memberikan pemahaman dan pengetahuan, itu juga belum dikatakan berhasil. Ya, jadi betul. kita harus seimbang antara memberikan pengetahuan dan juga menanamkan karakter yang baik itu tadi. Betul. Seperti itu ya. Saya mungkin ini kali yang terakhir ya sebelum closingnya ya. Sebelum kita closing nih, ada pesan nggak dari Pak Marbun? Jadi tadi Pak Re nyinggung tuh yang anak yang dengan adab itu ya. Itu selalu saya sampaikan kalau ketika saya melakukan pembinaan. Orang yang punya adab, maaf nih, kalau misalnya kan suka ada kotoran ayam nih di meja nih misalnya, nggak tahu siapa yang naruh, kita pegang kena nih. Kalau orang yang punya adab kena, dia pasti akan ngebersihin tuh, cuci tangan, ngebersihin mejanya juga. Tapi kalau orang nggak punya adab, dia akan dipeperin tuh ke tempat lain supaya orang lain kena juga. Jadi itu adab itu memang perlu, penting ya. Penting ya. Jadi itu yang kalau statement saya itu tadi Pak Re untuk closing statement ya. Harapan saya, mari kita menjadi contoh untuk mengkarakterkan anak. Apapun tujuan kita berikan contoh. Terutama guru SMP itu nggak perlu sebenarnya diajarin. Tinggal dikasih contoh, mereka bisa eksplorasi. Mantap. Begitu. Siap. Mungkin kasih pesan buat anak-anak kita di SMP 63, Pak Marbun. Kita lihat ke arah kamera. Coba Pak Marbun kasih pesan buat anak-anak. Oh iya. Supaya lebih semangat dan lebih memahami karakter. Ya, baik. Jadi kepada semua peserta didik SMP Negeri 63, sebagai pelajar yang perlu kalian garis bawahi adalah belajar itu mirip dengan pertanian. Hari ini ditanam, besok belum berbuah. Jadi seperti pertanian, seperti menanam. Hari ini kita tanam, kita harus pupuk sampai dia berbuah. Jadi belajar itu tidak seperti makan cabai. Begitu digigit langsung pedas. Nah kalau ini enggak, kita harus pupuk. Itu sebabnya seorang pelajar harus sabar. Ketika kamu dididik oleh guru yang seperti ini, sabar. Nanti 15 tahun lagi hasilnya lihat. Mantap.